Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baiklah anak-anak, pada video pembelajaran hari ini kita masih melanjutkan tema pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang ASEAN. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, karena kalian harus mencatat hal-hal penting yang ada di dalam video ini. Kondisi geografis dan non-geografis di setiap negara di kawasan ASEAN berbeda-beda. Kondisi inilah yang menyebabkan adanya perbedaan ekonomi, sosial, dan budaya. Berikut adalah perbedaan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN terkait kondisi geografisnya. Yang pertama, negara Indonesia. Pertanian merupakan sektor utama dalam perekonomian Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Beras adalah hasil pertanian yang utama. Sektor pertanian terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pertanian rakyat, umumnya untuk tanaman pangan. Kemudian yang kedua perkebunan rakyat, hasil utamanya untuk dijual seperti karet, kopi, lada, tembakau, teh, dan kopra. Kemudian yang ketiga adalah perkebunan besar untuk mengusahakan tanaman perdagangan seperti kelapa sawit, kopi, teh, tebu, dan tembakau. Selain pertanian, kegiatan ekonomi di Indonesia juga tertumpu pada perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perindustrian, perhubungan, dan pariwisata. Indonesia mengekspor minyak bumi, gas bumi, tekstil, produk-produk kayu, dan sebagainya. Selain itu, keindahan alam Indonesia juga menjadi sumber pemasukan negara dalam bidang pariwisata. Negara selanjutnya yang tergabung ASEAN adalah negara Malaysia. Kegiatan ekonomi penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertanian menghasilkan karet, minyak sawit, kopra, teh, lada, dan padi. Pertambangan menghasilkan biji timah, bauksit, biji besi, dan minyak bumi. Malaysia merupakan negara penghasil timah terbesar di dunia. Industri Malaysia menghasilkan barang dari baja dan elektronik. Negara selanjutnya yang tergabung dalam ASEAN adalah Singapura. Singapura memiliki ekonomi pasar yang sangat maju terkait bidang perdagangan dan perindustrian. Kehidupan ekonomi di Singapura sangat bergantung pada ekspor dan pengolahan barang impor, khususnya di bidang yang meliputi elektronik, pengolahan minyak bumi, bahan kimia, teknik mekanik, dan ilmu biomedis. Singapura merupakan salah satu dari 4 macan Asia bersama negara Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan. Negara selanjutnya adalah Filipina. Hampir separuh dari penduduk bekerja di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hasil pertanian yang utama adalah beras. Beras merupakan makanan utama rakyat. Hasil perkebunan di negara ini antara lain kelapa, gula, nanas, dan tembakau. Filipina menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Filipina banyak menghasilkan kayu dan hasil tambang seperti emas, perak, krom, dan biji besi. Negara selanjutnya adalah Thailand. Produksi beras di negara Thailand adalah aktivitas pertanian yang utama. Karet merupakan hasil utama kedua kerajaan Thai dan merupakan komoditas ekspor. Hasil pertanian yang lain yaitu tapioka, jagung, tebu, kedelai, tembakau, kopra, goni, dan kacang tanah. Perikanan juga merupakan sumbangan penting bagi pangan rakyat. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunannya menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Thailand merupakan penghasil padi terbesar di Asia Tenggara, sehingga dijuluki sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Negara selanjutnya adalah Kamboja. Kehidupan perekonomian di Kamboja ditopang oleh pertanian. Sekitar 80% lahan pertanian ditanami padi. Hasil pertanian di Kamboja antara lain karet, umbi-umbian, jagung, buncis, dan tembakau. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong yang merupakan daerah subur. Oleh sebab itu, sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah bertani. Selanjutnya adalah negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong.
seperti halnya Kamboja. Laos juga merupakan negara yang menggeluti bidang pertanian. Hasil pertanian di Laos antara lain padi, jagung, tembakau, kopi, kapas, serta tanaman sampingan seperti pisang, kelapa, pepaya, dan lain-lain. Negara selanjutnya adalah Myanmar. Myanmar adalah negara yang kaya dengan batu permata, minyak bumi, gas alam, dan batu giok. Sistem ekonomi utama adalah pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, kemudian beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Myanmar kaya akan hasil-hasil alam, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Oleh karena itu, industri yang berkembang merupakan industri pengolahan hasil alam. Berbagai industri di Myanmar adalah industri pertambangan, yaitu timbal, seng, emas, perak, permata, dan minyak bumi. Selain itu ada juga industri pengolahan ikan, pemotongan kayu, semen, tekstil, dan berbagai barang kerajinan. Negara selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal sebagai negara pengekspor minyak bumi dan gas alam. Tanaman utamanya adalah padi. Selain itu juga ada jagung, kelapa, dan sagu. Barang yang diimpor negara Brunei Darussalam adalah mesin, mobil, barang elektronik, beras, dan gula. Brunei Darussalam termasuk negara Asia Tenggara yang kaya dengan pendapatan per kapita penduduknya paling tinggi. Dan negara selanjutnya adalah Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, kehidupan ekonomi negara Vietnam mulai berkembang kembali. Hasil ekspor negara Vietnam adalah kopi, teh, karet, dan produk perikanan. Akan tetapi saat ini peranan pertanian terhadap pemasukan ekonomi telah berkurang akibat dari meningkatnya produksi bidang-bidang ekonomi lainnya. Selain itu, Vietnam mulai mengembangkan bidang pariwisata dan jasa yang mulai berkembang dengan pesat. Baiklah anak-anak, sekian materi yang bisa Bapak jelaskan pada video pembelajaran hari ini. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.